Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman, Ketua KTH Sukobodorejo, pemegang izin IPAPS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 27 Juli tahun 2018. Kami mengelola lahan di area pegunungan Pati Ayam. Alhamdulillah, setelah menerima izin, kami melakukan musyawarah kepada bersama kawan-kawan pesanggem atau anggota KTH Sukobodorejo. Maka kita memutuskan bahwa KTH Sukobodorejo ini harus selalu eksis dan bisa menjadi organisasi di mana bergerak dalam pengembalian hutan. Tujuan dari kami adalah bagaimana Pati Ayam ini nanti hijau kembali, tetapi juga masyarakat juga harus makmur. Maka kami dengan rapat dengan anggota dan juga pengurus KTH Sukobodorejo membentuk suatu organisasi, yaitu KTH Sukobodorejo dengan kepengurusan, ada ketua, ada sekretaris bendara, dan juga sub-sub bidang yang lain. Kami telah terbentuk dan kami juga membentuk bidang blok-blok guna memudahkan kita dalam mengelola hutan ini, karena luasan kami 1.300 hektar dengan jumlah anggota 1.464 orang. Maka dengan jumlah yang sedemikian luasnya, dengan banyaknya anggota, kita harus bagi-bagi biar supaya nanti kita lebih mudahkan komunikasi dengan anggota. Kita juga sering kita jadwalkan setiap 3 bulan sekali rapat dengan pengurus, baik pengurus blok maupun pengurus KTH, itu selalu kita upayakan. Dan kita telah menugaskan ada 6 kepengurusan inti yang ada di KTH yang setiap hari selama 5 hari selama 1 minggu itu bekerja di KTH Sukobodorejo, baik itu di kantor maupun di lapangan. Ini untuk memastikan bahwa program-program dari KTH Sukobodorejo itu nanti bisa berjalan dengan baik. Kami juga membuat koperasi, di mana koperasi ini modal awalnya dari seluruh anggota KTH Sukobodorejo, yaitu Rp500.000 per anggota, dibayarkan di muka, dan uang tersebut kita gunakan, kita pakai untuk pengembangan KTH, baik itu pembuatan kantor, kita juga membuat usaha-usaha yang lain. Di antaranya ada usaha pembibitan mandiri, kita membuat pembibitan, nanti kita jual kepada anggota, dan kita juga jual beli obat-obatan pertanian. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Hasil dari itu untuk membiayai operasional kantor. Kami juga berupaya mempercepat penghijauan di Pati Ayam ini dengan berbagai macam usaha-usaha, baik itu usaha yang berjangka pendek atau berjangka tahunan, dan juga musiman, serta juga jangka panjang. Di jangka pendek mungkin kita menanam palawija, yang mana palawija ini di Pati Ayam ini atau di KTH Sukobodorejo ini bisa menghasilkan dalam 1 hektar. Kalau kita tanami jagung, itu 1 hektar itu bisa sekitar 5-6 ton per hektarnya, itu sudah kering. Kalau 6 ton kali 4.000, jadi 1 hektar bisa menghasilkan 24 juta, itu 1 kali. Padahal kalau 1 tahun itu bisa 2 kali. Kita juga sudah menanam buah-buahan, ada gedondong seperti yang ada di sekitar ini, ada juga apokat, ada juga mangga, dan juga buah-buahan yang lain, ada nangka, pete, juga banyak sekali. Kita sudah menanam dari sekian banyak jenis pohon-pohonan itu sekitar 400-an ribu bibit buah, itu sudah kita tanam di area kita. Kenapa kita pilih buah-buahan? Karena dengan buah-buahan ini jangka menengah, dan kita dan juga bisa menghasilkan tahunan. Setiap tahun kita bisa panen, tetapi sekali nanam, dan kita tidak akan menebang pohon itu. Kalau kita analogikan satu pohon apokat dengan umur 6 tahun, 5-6 tahun itu sudah berbuah. Kalau di sini 4 tahun, 3 tahun sudah mulai berbuah.
tapi baru belajar, tapi yang sudah skala produksi banyak itu 5 tahun. Satu pohon apokat itu kalau umur 5 sampai 6 tahun itu minimal laku 1 juta. Kalau kita punya 1 hektar dengan akumulasi jarak tanam 6 kali 8 itu bisa muat sekitar 210 pohon. Coba kita bayangkan, kalau 210 pohon, satu pohon laku 1 juta, 210 juta itu setiap tahun dari pohon buahnya saja. Di pinggir-pinggir kita juga tanami tanaman keras berupa kayu, apakah itu kayu sengon atau balsa atau kayu-kayu yang lain. Ini juga kita upayakan sebagai penghasilan jangka panjang. Kalau saat ini di KTH Sukoburjo memberdayakan atau menanam balsa, ini luar biasa. Balsa itu 3, 4 atau 5 tahun maksimal itu sudah bisa dipanen, bisa dipotong dan juga bisa dijual. Harganya saat ini luar biasa, 1 kubik bisa 1.600.000 sampai 2 juta. Padahal 3 pohon umur 4 tahun itu bisa menghasilkan 1 kubik. Jadi kalau kita analogikan 1 pohon itu minimal 400 atau 500 ribu itu kita dapat hasilnya. Tentunya kami dalam mengelola KTH Sukoburjo ini banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Mungkin permasalahan-permasalahan itu merubah image dari masyarakat yang selama ini hak kelolanya itu di Perum Perhutani, yang notabene setiap 2 tahun itu harus memperbarui PKS atau perjanjian kerjasama. Tetapi ini ada kepastian hukum selama 35 tahun kita mengelola lahan ini, jadi ada kepastian selama 35 tahun. Jadi merubah mindset masyarakat dari yang tadinya hanya 2 tahun mereka menanam polowijo dan menanam pon-pon itu kepastian tanaman kerasnya itu mungkin akan mengganggu masyarakat, maka akan dipotong dan itu merugikan atau menjadikan gundul. Terus terang merubah ini tidak mudah, tetapi kita selalu berupaya dengan selalu kita ketemu dengan baik anggota maupun pengurus setiap 3 bulan sekali. Kalau dengan pengurus KUPS itu bahkan 8 sekali, atau kalau di Jawa itu kan 36 hari sekali. Jadi dengan semakin kita ketemu dengan anggota, dengan pengurus itu mereka sedikit banyak sudah mulai hitung-hitungan kalau menanam pohon buah itu hasilnya lebih daripada menanam yang lain. Permasalahan berikutnya ketidakmampuan kami dalam pengadaan bibit, karena begitu luasnya lahan 1.300 hektar itu ya luar biasa. Kalau kita harus mengadakan bibit ya juga sangat berat sekali. Maka kami juga sudah berupaya untuk mengajukan proposal baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan di mana CSR, perusahaan-perusahaan itu punya CSR. Kita sudah berupaya untuk membuat proposal dan alhamdulillah juga sudah beberapa proposal sudah kita realisasi. Dan kita terus berupaya untuk itu. Saya berharap ke depan banyak program-program yang masuk ke KTH Sukoburjo. Dan permasalahan berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah pasca panen. Karena kita juga berpikir, kita nanam apokat sudah ada sekitar 150 ribuan pohon. Kita nanam pete sudah ada sekitar hampir 200 pohon. Kita nanam gedondong, nanam ini. Kita nanti akan berpikir bagaimana setelah kita panen. Itu yang menjadikan pemikiran kita. Jangan sampai nanti kalau anggota KTH Sukoburjo ini panen, tetapi justru kita susah dalam penjualannya. Maka saya berharap baik pemerintah maupun stakeholder, apakah ini universitas, kampus, ataupun perusahaan-perusahaan untuk bisa membantu kami pasca panen. Ini penting sekali, karena jangan sampai nanti apa yang telah kita tanam, apa yang kita cita-citakan bahwa nanti 4 tahun lagi, 5 tahun lagi itu akan panen apokat, panen mangga, panen gedondong, tetapi justru malah harganya tidak laku. Itu sangat ini sekali. Saya terus terang terima kasih sekali dengan adanya perhutanan sosial ini. Saya sangat optimis Pati Ayam ini nanti bisa hijau dalam beberapa tahun lagi, karena ini sudah 3 tahun dan alhamdulillah kita bisa lihat di sekitar ini kalau ditanami seperti ini gedondong, ini baru berumur 3 kali musim hujan, berarti 2 tahun lebih sedikit lah, tapi sudah sedikit banyak sudah berbuah. Kami berharap cita-cita dari Bapak Presiden Jokowi lewat Ibu Siti Nurbaya Menteri LHK itu menjadikan masyarakat sekitar hutan itu makmur dan juga hutannya subur, itu nanti bisa tercapai dengan
baik. Karena memang prinsip kami dengan program IPAPS ini adalah masyarakatnya nanti makmur, hutannya juga subur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.